Halo anak-anak semuanya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Oke, jadi transformasi geometri itu merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y ke posisi lain yaitu x aksen, y aksen. Nah, di mana x, y ini adalah titik awal atau titik nyata dan x aksen, y aksen ini adalah bayangan dari titik tersebut. Lanjut ke jenis-jenis transformasi geometri. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan Miss bahas. Jadi yang pertama, coba kalian perhatikan gambar yang ada di video. Nah, di sini ada gambar orang berjalan. Ya. Nah, apabila kita berjalan, yang berubah itu adalah posisi kita. Ya, jadi berpindah posisi. Ukuran atau bentuk tubuh kita itu kan sama. Jadi yang berpindah hanya posisinya saja. Nah, jadi dalam transformasi geometri itu dinamakan translasi atau pergeseran. Nah, yang kedua, di sini ada gambar orang bercermin. Nah, apabila kita bercermin, maka ukuran bayangan kita itu kan sama. Ya, hanya saja berlawanan arah. Jadi apabila kita angkat tangan kanan dalam kenyataan, nah jadi dalam cermin atau di bayangan kita itu yang terangkat adalah tangan kiri. Ya, jadi ukurannya sama, tapi posisi berdiri kita itu berbeda. Ya, jadi ada perbedaan arahnya di sana. Nah, jadi dalam transformasi geometri ini dinamakan refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, nah di sini ada gambar orang sedang memutar jarum jam. Nah, jadi dalam transformasi geometri ini dinamakan rotasi atau perputaran. Jadi sebuah titik atau sebuah garis itu bisa kita putar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Nah, di gambar yang keempat, nah di sini ada sebuah gelas. Nah, kemudian gelas itu diberikan cahaya senter, jadi di center, kemudian bayangan gelas itu ada di tembok. Nah, kalau kita lihat pada gambar tersebut, ukuran gelas dengan ukuran bayangannya itu berbeda. Gelasnya lebih kecil, bayangannya itu lebih besar. Nah, dalam transformasi geometri ini dinamakan dilatasi atau perkalian. Nah, di sini yang dimaksudkan itu kita mengubah ukuran aslinya. Jadi ukuran bayangannya itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran aslinya. Oke, jadi keempat jenis transformasi geometri ini yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kita akan bahas yang pertama saja dulu ya, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran itu merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, misalkan terdapat titik A dengan koordinatnya x, y adalah titik asal yang kemudian ditranslasikan oleh matriks T dengan anggotanya AB, maka bayangan titik A itu adalah A aksen dengan koordinat bayangannya adalah x aksen, y aksen yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini untuk mencari x aksen, jadi rumusnya adalah x plus A. Jadi titik yang pertama yaitu koordinat titik x kita jumlahkan dengan anggota matriks T yang atas. Jadi x aksen itu adalah x tambah A, sedangkan y aksen itu adalah y tambah B. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan hasil translasi titik A dengan koordinatnya 2, -3
oleh matriks T yang anggotanya 4 dan negatif 2. Nah, jadi penyelesaiannya, jadi kalian tulis dulu bentuknya seperti berikut. Oke, kemudian kita tentukan nilai X-nya, yaitu koordinat titik A. Nah, di sini nilai X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah negatif 3. Nah, untuk nilai A-nya itu adalah 4, nilai B-nya itu adalah negatif 2. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, rumus X aksen itu adalah X tambah A. Jadi, kalian tinggal ganti saja hurufnya menggunakan angka yang sudah diketahui. Jadi, X-nya itu tadi 2, A-nya 4, jadi 2 tambah 4, jadi hasilnya 6. Jadi, X aksennya kita peroleh 6. Kemudian untuk Y aksen, rumusnya Y tambah B. Y-nya kita ganti dengan negatif 3, tambah B ganti dengan negatif 2, jadi hasilnya adalah negatif 5. Jadi Y aksennya kita peroleh negatif 5. Jadi hasil translasi titik A dengan koordinatnya 2, negatif 3 itu adalah A aksen dengan koordinatnya 6, negatif 5. Oke, itu untuk contoh yang nomor 1. Lanjut contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik P yaitu negatif 1,3. Kemudian titik tersebut digeser ke kanan sejauh 5 satuan dan ke bawah sejauh 2 satuan. Tentukan koordinat titik tersebut setelah digeser. Nah, jadi dalam pergeserannya itu, kalau kita lihat dalam koordinat kartesius, yaitu garis X itu adalah garis yang horizontal atau garis yang tidur. Kemudian garis yang berdiri atau yang vertikal itu adalah sumbu Y-nya. Nah, jadi apabila digeser ke kanan, dalam sumbu X itu kan bernilai positif. Ya, jadi bila digeser ke kiri, dia bernilai negatif. Kemudian apabila digeser ke atas dalam sumbu Y, koordinat sumbu Y itu bernilai positif. Apabila digeser ke bawah itu bernilai negatif. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, dari sini karena koordinat titik P-nya itu adalah negatif 1,3, jadi nilai X-nya itu adalah negatif 1, ini X-nya, dan Y-nya itu adalah 3. Nah, kemudian untuk pergeserannya, pergeseran ke kanan dan atau ke kiri itu adalah nilai A. Kemudian apabila pergeserannya itu ke atas atau ke bawah itu adalah nilai B-nya. Jadi karena di sini digesernya ke kanan, jadi pada koordinat sumbu X apabila ke kanan itu bernilai positif. Jadi A-nya itu adalah 5. Dan digeser ke bawah, karena dia ke bawah berarti bernilai negatif. Jadi nilai B-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian kita cari X aksen dan Y aksennya. X aksen itu adalah X tambah A, jadi X-nya ganti dengan negatif 1, tambah A-nya ganti dengan 5, jadi negatif 1 tambah 5 itu hasilnya adalah 4. Kemudian Y aksen itu adalah Y tambah B, Y-nya ganti dengan 3, tambah B-nya ganti dengan negatif 2. Jadi 3 tambah negatif 2 itu hasilnya adalah 1. Sehingga diperoleh koordinat titik P setelah digeser itu adalah P aksen. Ingat ya, bayangan itu ada tanda aksennya. Jadi bayangannya setelah digeser itu adalah P aksen dengan koordinatnya 4,1. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Lanjut contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Garis M yaitu 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0 itu ditranslasikan oleh matriks T yang anggotanya 1 dan negatif 2. Tentukan persamaan hasil translasi dari garis M. Nah, untuk contoh 1 dan contoh 2 itu yang ditranslasikan itu atau digeser itu adalah sebuah titik. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga yang mengalami translasi itu adalah sebuah garis. Nah, jadi caranya yang pertama kita misalkan dulu titik dengan koordinat X, Y.
terletak pada garis 2x kurang 3y tambah 12 sama dengan 0. Jadi kita misalkan dalam garis tersebut ada sebuah titik. Jadi titik itu kita misalkan koordinatnya x, y. Nah, hasil translasi dari titik x, y itu adalah x aksen, y aksen. Dan x aksen itu rumusnya tadi kan x tambah a. Karena di sini ditranslasikan oleh matriks T, anggotanya itu adalah 1 dan negatif 2. Jadi di sini nilai A-nya itu adalah 1 dan nilai B-nya itu adalah negatif 2. Oke, jadi dari rumus x aksen itu sama dengan x tambah A. Jadi tinggal kita ganti nilai A-nya saja. Karena x aksen dengan nilai x-nya itu belum diketahui. Jadi nilai A-nya saja yang kita ganti dengan 1. Jadi kita peroleh menjadi x aksen sama dengan x tambah 1. Nah, kemudian karena kita perlu mencari nilai x, jadi positif 1 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi kita kumpulkan dengan x aksen. Jadi x aksen karena di sini tandanya positif, kita pindahkan jadinya tandanya negatif. Jadi x aksen kurang 1 itu sama dengan x. Jadi tukar posisi, jadi x sama dengan x aksen kurang 1. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai x-nya. Nah, kemudian kita cari nilai y. Gunakan rumus y aksen sama dengan y tambah b. Sama seperti yang tadi, nah sekarang kita tinggal ganti nilai b-nya saja, yaitu kita ganti dengan negatif 2. Jadi, kita peroleh y aksen sama dengan y. Karena di sini positif ketemu negatif, itu hasilnya adalah negatif. Jadi y aksen sama dengan y kurang 2. Kemudian negatif 2-nya ini kita pindahkan ke kiri. Dia berubah menjadi positif. Jadi y aksen tambah 2 itu sama dengan y. Tukar posisi, jadi y sama dengan y aksen tambah 2. Karena nilai x dan nilai y-nya sudah kita peroleh, jadi langkah selanjutnya substitusikan bentuk x dan y ke dalam persamaan garis M. Jadi setiap kalian menemukan huruf x dan huruf y pada persamaan M itu kita ganti nanti ya. Jadi setiap ketemu huruf x kita ganti dengan x aksen kurang 1. Jika ketemu huruf y nanti kita ganti dengan y aksen tambah 2. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang kalian ganti hanya huruf X dan huruf Y-nya saja, yang lainnya tetap. Setelah diganti, jadi di sini adalah bentuk perkalian aljabar. Jadi kita hitung dulu ya. Jadi kita gunakan cara perkalian aljabar yaitu dengan kali pelangi. 2 kita kalikan dulu dengan X aksen, hasilnya adalah 2X aksen. Kemudian 2 juga kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 3, ini juga kita kalikan. Jadi negatif 3 kita kalikan dengan Y aksen, itu hasilnya adalah negatif 3Y aksen. Kemudian negatif 3 juga kita kalikan dengan positif 2, ini hasilnya adalah negatif 6. Tambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ada hurufnya kita tulis terlebih dahulu. Jadi urutan hurufnya kita tulis sesuai abjad. Jadi X-nya duluan, 2X aksen. Nah, kemudian di depan angka 3 ini adalah tanda negatif. Jadi 2X aksen kurang 3Y aksen. Kemudian karena hurufnya sudah kita tulis semuanya, jadi sekarang tinggal kita tulis angkanya sesuai urutannya tadi. Negatif 2, negatif 6, tambah 12. Ini sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada suku sejenis, ya, yaitu yang tidak ada hurufnya ini. Ini namanya suku sejenis, jadi bisa kita hitung hasilnya. Negatif 2 kurangi 6 tambah 12. Negatif 2 kurang 6, ini hasilnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 8 tambah 12, ini hasilnya adalah positif 4. Jadi kita peroleh 2X aksen kurang 3Y aksen tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian tanda aksennya bisa kita hilangkan. Jadinya 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan hasil translasinya adalah 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Oke, ini untuk penjelasan contoh yang nomor 3.
Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang belum kalian pahami, nanti bisa tanyakan kembali. Untuk materi ini nanti silakan kalian catat pada buku catatan. Kemudian, catatan tersebut nanti dikumpulkan. Oke, sekian dari Miss. Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.